Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 1920202124. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu meneladani sifat para khalifah. Untuk menjadi sosok yang diteladani, pastinya para khalifah itu memiliki sifat-sifat yang positif, sifat-sifat yang luar biasa. Khalifah yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki sifat siddiq yang artinya benar. Jadi dalam diri Abu Bakar itu tidak hanya perkataannya yang bersifat benar, melainkan perbuatannya juga mengandung kebenaran. Jadi apa yang dikatakan itu sejalan dengan apa yang diperbuat. Lalu Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki sifat zuhud dan wara. Adapun pengertian dari zuhud itu adalah meninggalkan rasa semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat, yang dapat membuat seseorang itu lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah wara. Wara ini sendiri adalah meninggalkan hal-hal yang membahayakan kehidupan di akhirat, seperti meninggalkan hal yang haram. Jadi inti dari sifat Abu Bakar As-Siddiq, zuhud dan wara ini adalah kita itu tidak perlu terlalu fokus dalam kehidupan dunia. Kita juga harus memikirkan kehidupan akhirat. Jangan sampai kita itu terlalu fokus pada kehidupan dunia sehingga kita melupakan semua perintah-perintah Allah, yang mana perintah-perintah Allah ini kelak jika kita taati akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Selanjutnya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki beberapa sifat yang perlu kita teladani, yaitu yang pertama adalah Umar bin Khattab ini merupakan sosok pemimpin yang rasional, intelektual, serta agama yang kuat. Jadi, sebagai umat muslim, kita harus mencontoh sifat Umar bin Khattab ini, yaitu menjadi orang atau sosok umat muslim yang intelektual dan juga memiliki agama yang kuat. Terutama bagi para pemimpin, itu harus benar-benar mencontoh cara kepemimpinan Umar bin Khattab. Lalu yang kedua adalah sosok pemimpin yang ikhlas. Jadi kesetiaannya, pembelaannya kepada Rasulullah, semua beliau lakukan, semua beliau berikan dengan ikhlas demi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dia lakukan kepada Rasulullah itu tidak dengan maksud apa-apa, tapi hanya meminta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai umat muslim, kita tuh harus menjadi sosok yang selalu ikhlas dalam melakukan apapun. Jika kita melakukan sebuah pertolongan, kita tidak perlu meminta imbalan, kita hanya perlu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah Umar bin Khattab itu merupakan sosok pemimpin yang tegas, adil, bijaksana, disiplin, serta anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sifat Umar bin Khattab ini sangat cocok untuk diteladani, apalagi untuk para pemimpin. Jadi menjadi sosok pemimpin itu harus mencontoh cara Umar bin Khattab dalam memimpin umat Islam pada saat itu. Jadi tidak hanya pemimpin, tapi semua umat muslim itu harus memiliki sifat yang tegas, adil, bijaksana, dan juga disiplin. Apalagi para pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat ini. Jadi perlu sekali untuk meneladani sifat-sifat ini. Dan yang terakhir adalah pemimpin yang amat perhatian dan memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya. Jadi Umar bin Khattab itu sangat perhatian terhadap rakyatnya, di mana Umar bin Khattab ini selalu memiliki kebiasaan yaitu melakukan pengawasan langsung dan sendirian mengelilingi kota untuk mengawasi kehidupan rakyatnya. Nah, ini sangat penting untuk diteladani bagi para pemimpin. Jadi dari Umar bin Khattab dapat disimpulkan, menjadi sosok pemimpin itu haruslah memiliki kecerdasan, harus memiliki pondasi agama yang kuat, harus ikhlas, harus adil dalam memutuskan suatu keputusan, harus bijaksana, terus tidak boleh ada yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan juga menjadi seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Jadi tidak hanya memanfaatkan fasilitas dari negara lalu mengabaikan rakyatnya. Jadi dia hidup bahagia tapi rakyatnya hidup kesusahan. Itu bukan mencerminkan sifat dari Umar bin Khattab. Khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan.
Jadi Utsman bin Affan ini memiliki sifat yang perlu kita teladani adalah dermawan. Seperti yang kita tahu, Utsman bin Affan ini merupakan sosok saudagar kaya, namun ia memiliki sifat yang dermawan, di mana ia mempergunakan kekayaannya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala demi pembangunan umat dan kemajuan Islam. Nah, ini yang sangat perlu untuk diteladani umat Islam. Jadi, sebanyak apapun hartanya itu harus dikeluarkan bagi orang yang membutuhkan. Jangan menjadi sosok yang pelit atau menjadi sosok yang kikir. Karena semakin banyak kita bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rezeki kita. Selanjutnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun sifat dari Ali bin Abi Thalib yang harus kita teladani adalah beliau merupakan sosok yang cerdas. Jadi kita sebagai umat muslim itu harus menjadi sosok yang kaya akan ilmu sehingga kita tidak dibodohi oleh umat non-muslim. Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang kaya akan ilmu, di mana beliau menjadi tempat para sahabat bertanya mengenai masalah-masalah hukum agama atau tentang makna ayat dalam Al-Quran, tafsiran, serta asbabun nuzul. Baiklah semuanya, dari materi di atas itu dapat kita tarik sebuah kesimpulan. Para khalifah memiliki sifat-sifat yang luar biasa, yang mana kita sebagai umat muslim itu harus meneladani sifat yang dimiliki para khalifah. Jadi kita harus menjalani kehidupan kita dengan sifat-sifat yang mulia seperti sifat-sifat yang dimiliki para khalifah. Itulah tadi penjelasan materi yang sudah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada salah kata dan juga dalam isi materi misalnya ada kekeliruan, saya mohon maaf. Saya hanyalah manusia biasa dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.